Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Firmansyah. Saya Hilal Abdullah. Saya Stefanus Aditya. Saya Rifat Hafiz Aditya. Saya Endi Mileniu Dia Sutanto. Kami mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur yang akan melaksanakan sosialisasi mengenai upaya penanggulangan berita hoax dan pengoptimalan penggunaan platform e-commerce. Berikutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada warga RT 05 RW 01 Kelurahan dan Kecamatan Wonokromo yang sudah menyaksikan video sosialisasi ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan-rekan untuk menyampaikan presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifat Hafiz Aditya sebagai pemateri untuk penyampaian materi berita hoax dengan rekan saya yaitu Hilal Abdullah. Oke. Untuk materi hoax tersendiri memiliki topik pembahasan yang akan dibahas yaitu ada 8. Yang pertama yaitu pengertian dan tujuan seseorang membuat hoax. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari hoax tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu alasan seseorang menyebarkan hoax. Keempat yaitu jenis kabar hoax yang harus diwaspadai oleh para pengguna. Kemudian yang kelima yaitu penyebab masyarakat mudah termakan hoax. Kemudian yang keenam yaitu data penyebar hoax, data akun penyebar hoax. Kemudian yang ketujuh yaitu dampak jika termakan isu hoax. Kemudian yang terakhir yaitu kedelapan, cara menanggulangi dan melaporkan berita hoax. Oke, berita hoax sendiri memiliki arti. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Menurut para ahli, yaitu ada 2. Yang pertama yaitu menurut Silverman, dan yang kedua yaitu menurut Verma. Yang pertama, menurut Silverman. Menurut Silverman tersendiri, definisi hoax menurut Silverman merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan namun dijual sebagai kebenaran. Kemudian yang kedua yaitu menurut Verma, yaitu hoax adalah berita palsu yang mengandung informasi yang disengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu. Kemudian tujuan berita hoax. Tujuan berita hoax yaitu ada yang pertama yaitu menipu seseorang yang termakan berita hoax tersebut, kemudian mengakali pembaca agar mempercayai berita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengecoh perhatian publik. Kemudian yang keempat yaitu untuk mendoktrin masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu alasan menyebarkan hoax yaitu ada 4, Yang pertama yaitu bentuk partisipasi. Jadi bentuk partisipasi tersendiri yaitu ada 3 faktor penyebab, yakni pertama iseng, yaitu semakin viral semakin banyak dibagikan berita hoax tersebut. Kemudian lalu suka tapi malas bacanya. Oke, banyak masyarakat berpandangan yaitu bebas untuk berekspresi. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan atau eksistensi. Pengakuan atau eksistensi tersendiri yaitu memiliki keinginan untuk diakui sehingga merasa bangga saat menjadi penyebar informasi berita hoax tersebut atau yang menjadi bahan pertama untuk update berita tersebut. Namun di sisi lain para penyebar tersebut merasa bahwa informasi tersebut sangat bermanfaat. Namun berita tersebut belum tentu benar karena belum ada kebenaran dan verifikasi berita tersebut apakah hoax maupun tidak. Nah, jadi para penyebar berita hoax tersebut merasa perlu menyebarkan meski belum mengetahui kebenarannya untuk mendapatkan eksistensi atau pengakuan dari publik. Kemudian yang ketiga yaitu profit. Profit biasanya orang yang menyebarkan berita hoax ini akan mendapatkan sebuah keuntungan atau bayaran dibayar oleh sebuah profesi.
dengan tujuan lakukan sindiran atau tekanan tertentu, yaitu mengambil keuntungan dari suatu dengan cara mengadu domba antara kelompok-kelompok yang yang terkena hoax tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ada propaganda. Propaganda biasanya orang yang menyebarkan hoax karena alasan politis sehingga bisa menjatuhkan lawan politik. Nah, selain itu, penyebaran hoax juga bertujuan untuk mempengaruhi dan mengontrol massa. Selain itu juga, menyebarkan hoax digunakan untuk menjatuhkan sebuah negara. Oke. Lalu yang keempat, pembahasan topik keempat, yaitu jenis kabar hoax yang harus diwaspadai. Jadi, jenis kabar hoax yang harus diwaspadai yaitu ada 5. Yang pertama, hoax virus. Yang kedua yaitu hoax. Ketiga yaitu hoax urban legend. Kemudian yaitu hoax hadiah gratis. Dan yang terakhir yaitu hoax pencemaran nama. Oke, kita bahas yang pertama yaitu hoax virus. Hoax virus yaitu hoax jenis ini biasanya dikembangkan oleh para hacker-hacker dan melakukan penyebaran lewat email ataupun aplikasi chatting. Bisa juga berupa melalui website tertentu. Nah, hoax jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus yang berbahaya di komputer maupun smartphone Anda. Oke, virus ini biasanya sangat tidak terdeteksi oleh antivirus karena sangatlah kompleks virus yang dikembangkan oleh para hacker untuk memanipulasi dalam komputer ataupun smartphone bagi para penggunanya. Kemudian yang kedua yaitu hoax pesan berantai. Pengguna aktif aplikasi chatting WhatsApp maupun BBM pasti sering mendapatkan pesan yang melanjutkan ke beberapa teman yang lain dengan berbagai alasan. Biasanya pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya, yaitu biasanya diiming-imingi oleh para penyebar hoax tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hoax urban legend. Pasti banyak dari masyarakat yang mendengar hoax urban legend ini, yaitu banyaknya suka orang yang membuat hoax soal cerita urban legend seram di tempat maupun benda atau kegiatan tertentu. Hoax jenis ini biasanya menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi atau membeli maupun melakukan hal yang telah disebutkan pembuat hoax. Hoax jenis ini dapat berimbas negatif pada si objek kabar hoax, seperti yaitu sampai ekonomisnya turun. Kemudian yang keempat yaitu hoax dapat hadiah gratis. Hoax dapat hadiah gratis ini, hoax ini modusnya mirip dengan penipuan online. Akan bersama berisi pemberi hadiah gratis. Di sini memang korban uang, mereka itu mengisi survei internet untuk iklan. Dampak negatif akan semakin besar apabila si korban tidak sengaja menggunakan email kantor ataupun email utama untuk mendaftarkan diri dari survei-survei tersebut. Jika terjadi, maka email-email iklan dipastikan mengalir deras dan susah untuk dihentikan, atau istilahnya akan menimbulkan spam di email yang terkena hoax tersebut. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu ada hoax pencemaran nama. Hoax pencemaran nama, sifat hoax ini sangatlah berbahaya sekali karena dari berita palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap. Nah, untuk 4 topik bahasan yang saya bahas, untuk topik bahasan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Hilal Abdullah sebagai pemateri. Berikutnya adalah penyebab mudahnya kita tertipu oleh berita palsu. Faktor utamanya karena rendahnya minat baca kita. Jika kita menemukan sebuah informasi dan kita tidak membaca dengan seksama, bisa jadi itu sebuah berita yang palsu. Apalagi kalau kita menerima informasi lalu kita tidak mencari kebenaran tentang informasi tersebut, ya bisa jadi kita tertipu oleh berita palsu tersebut. Apalagi sekarang di media sosial, misalnya kami ambil Facebook, di data yang kami ambil ini banyak sekali akun-akun yang menyebarkan berita palsu. Di tahun 2019 bulan Januari sampai dengan Maret itu sudah terdapat
sekitar lebih dari 2000 akun yang menyebarkan berita palsu. Itu hanya beberapa akun yang sudah diketahui oleh pihak Facebook, belum yang masih sembunyi-sembunyi. Jadi ini sangat banyak sekali. Kenapa sih kita kok harus takut dengan berita hoax? Dampaknya sangat besar. Ya, dampak dari berita hoax ini yang pertama adalah memicu perpecahan. Bagaimana bisa memicu perpecahan? Kita ambil saja contoh tentang berita yang akhir-akhir ini tentang vaksin. Misalnya ada sebuah berita, vaksin Sinovac ternyata tidak aman untuk lansia, bisa menyebabkan kita terinfeksi COVID. Misal ada berita seperti itu. Lalu kita tidak membaca dengan seksama apa itu vaksin, lalu apakah sudah teruji klinis aman oleh BPOM, apakah sudah halal dari MUI. Jika kita tidak mencari tahu itu, kita akan mudah percaya pada informasi tersebut. Jadi mungkin kita akan berpikir, ternyata vaksin itu tidak aman, jadi kita nggak usah vaksin, misalnya gitu. Itu adalah asumsi yang salah. Lalu dampak yang kedua adalah membuat fakta tidak lagi dipercaya. Kenapa? Karena sudah banyak asumsi di masyarakat tentang berita yang salah. Kalau misalnya ada beberapa orang dalam satu kelompok, misalnya dalam keluarga, ternyata 2 orang anak percaya kalau vaksin itu tidak aman. Lalu ibunya juga percaya kalau vaksin tidak aman. Nah, lalu si ayah ini tidak tahu apakah vaksin itu aman. Maka otomatis ayah ini akan menyimpulkan bahwa vaksin tidak aman karena yang lainnya merasa vaksin itu tidak aman. Itu bahayanya. Padahal sebenarnya vaksin itu sangat aman dan bermanfaat bagi kita. Berikutnya adalah kita akan membahas cara untuk menanggulangi hoax. Ini adalah dasar hukum atau hukum jika kita menyebarkan berita hoax, bisa sampai penjara 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Saking bahayanya penyebaran berita hoax ini, pemerintah memberikan hukuman yang sangat berat. Bisa kita bayangkan. Lalu bagaimana kita membantu untuk menanggulangi berita hoax ini? Ya, ini ada langkah-langkahnya. Jika kita menemukan sebuah berita palsu atau mungkin itu sedikit aneh gitu ya beritanya, kita bisa screenshot dari gadget kita, lalu kita buka email, kirim email ke email aduankonten@mail.kominfo.go.id seperti tertera pada gambar, lalu kita kirim dengan verifikasi data terlebih dahulu. Kita tidak perlu khawatir dengan identitas kita saat kita melapor karena akan dijamin aman. Data kita tidak akan dipakai apa-apa. Lalu untuk mengecek hasilnya kita bisa melihat di trustpositive.kominfo.go.id melalui gadget kita. Sangat mudah sekali untuk melaporkannya. Dengan kita melaporkan berita hoax ini, kita juga akan menolong orang-orang yang atau teman-teman atau masyarakat kita yang sekiranya tidak tahu tentang info-info atau berita hoax ini. Sekian dari saya, materi selanjutnya bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Mleniu Dia Sutanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu e-commerce. Nah, untuk mengetahui apa itu e-commerce, kita perlu tahu apa arti dari e-commerce itu sendiri. Jadi e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya itu banyak, dapat meliputi televisi dan telepon, namun kini e-commerce lebih sering kita lihat terjadi melalui internet. Sedangkan marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli.
Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu melayani pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelolaan website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti itu Shopee dan Lazada adalah dua contoh dari marketplace. Kemudian manfaat dari e-commerce. Yang pertama, jangkauan yang luas. Toko konvensional itu hanya dapat menjangkau pembeli dari daerah yang sama. Namun, jika menggunakan e-commerce, penjual tersebut dapat memiliki sebuah akun di website e-commerce dengan gratis, sehingga pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko tersebut. Kemudian yang kedua adalah tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata bisa beroperasi selama 24 jam dengan biaya yang sangat besar untuk sebagai pendukungnya. Melalui internet, pembeli tetap dapat mengakses dan membeli dari toko tersebut kapanpun tanpa perlu adanya biaya tambahan untuk penjual. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional yang lebih murah. Biaya operasional yang lapak online sangat rendah dibandingkan toko yang berbentuk fisik. Penjual tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik. Kemudian yang keempat adalah tidak perlu stok barang sendiri. Karena dalam industri e-commerce, penjual bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini dapat memungkinkan penjual untuk berjualan tanpa memiliki stok barang. Jadi nanti ketika ada orderan datang, penjual hanya tinggal meneruskannya kepada produsen barang yang diinginkan. Kemudian yang kelima, ada kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, penjual tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Karena kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dapat dilakukan melalui internet. Selain itu, barang kiriman dapat dilacak secara online sehingga mampu menarik pembeli. Yang keenam adalah penjual mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalani bisnis tanpa memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi seorang penjual. Saat ini sudah banyak tool analitik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online yang dimiliki oleh penjual, seperti contohnya adalah Google Analytics. Kemudian yang ketujuh adalah kerja dari manapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko online itu dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, penjual pun dapat menjalankannya dari mana saja, asal memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Kemudian pertumbuhan data e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Terlebih lagi, tahun ini dengan adanya pandemi, banyak konsumen yang sebelumnya tidak pernah berbelanja online, kini harus mengandalkan platform belanja digital untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada tahun lalu, jumlah pengunjung Shopee adalah 55,9 juta. Sementara tahun 2020, pengunjungnya meningkat hingga 72% menjadi 96,5 juta. Selain Shopee, juga ada Tokopedia yang menunjukkan angka yang serupa. Pada tahun 2019, jumlah pengunjung Tokopedia mencapai 65,9 juta. Sementara tahun ini mencapai 84,9 juta atau meningkat 28%. Pembelian melalui e-commerce sendiri meningkat 18,1 hingga 9,8,3 juta transaksi dengan total transaksi senilai 1,4 juta US dollar. Diberikan ada sekitar 12 juta pengguna e-commerce baru saat pandemi berdasarkan riset dari Redseer. Kemudian banyak sekali cerita tentang orang yang penghasilannya meningkat akibat e-commerce. Salah satunya adalah Boy Yulianto, agen properti dari Surabaya. Ia mengaku sangat diuntungkan dengan fasilitas iklan gratis lewat jual beli online e-commerce. Boy Yulianto berkata, "Saya sudah 4 tahun menjadi member di toko bagus dan keanggotaan ini sangat membantu meningkatkan omset penjualan karena pasar makin luas, omset meningkat hingga 50% dibanding sebelumnya." Menurutnya, sekarang ini hampir semua agen properti memanfaatkan layanan gratis situs e-commerce. Apalagi pembeli properti banyak mengandalkan internet untuk mencari informasi dan bertransaksi. Member e-commerce lainnya adalah Heru yang berprofesi sebagai agen properti mandiri sekaligus pedagang camilan di Yogyakarta. Heru menyebutkan pemasangan iklan di situs jual beli online sangat efektif. Heru mengatakan dibanding sebelum menjadi member, jauh sekali penghasilannya. Bulan ini omsetnya bagus. Iklan sebidang tanah yang dia pasang laku 400 juta dibeli pengusaha mebel di Jepara.
katanya. Dua contoh tadi hanyalah sedikit dari banyak penggunaan e-commerce yang usahanya sukses. Karena itu penting untuk para penjual untuk membuat akun e-commerce karena manfaatnya yang sangat banyak di era milenial ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Stefanus. Ya, perkenalkan nama saya Stefanus Aditya Ferrari. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait e-commerce yang sebelumnya sudah dibahas oleh Mas Indi Milenio. Di sini saya akan membahas bagaimana cara untuk memulai membuat sebuah e-commerce. Jadi untuk poin yang pertama kita harus menentukan barang yang akan dijual tentunya. Dalam memulai bisnis ini hendaklah kita menentukan barang yang akan dijual. Harapannya barang yang kita jual juga tidak abal-abal agar pelanggan senantiasa berbelanja di toko kita. Nah, kita harus memikirkan barang-barang apa saja yang pertama yang akan kita jual pada toko kita nanti. Kalau misal kita ingin menjual berbagai bahan kue, toko kue, ya kita harus mengisinya dengan berbagai bahan-bahan toko kue. Tidak toko kita menjual bahan kue tapi kok isinya jualan HP gitu. Itu kan sudah melenceng. Jadi harus ditentukan dulu apa saja barang-barang yang akan dijual pada toko kita nanti. Kemudian yang kedua, mendaftar di e-commerce yang ada. Nah, ini sudah menjadi tren yang saat ini ya. Kayak kita sudah pernah dengar iklan-iklan di TV. Seperti Shopee itu kan sebuah e-commerce besar. Nah, kita bisa mendaftarkannya untuk mendaftarkan toko kita di e-commerce tersebut yang sudah ada. Untuk mendaftarkan pada sebuah marketplace diperlukan sebuah nama toko untuk membranding usaha kita agar mudah dikenal oleh banyak orang. Kita bisa memilih berbagai macam perusahaan e-commerce yang ada di Indonesia seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Kita harus menyiapkan seluruh data yang diperlukan untuk mendaftar dan memahami syarat dan ketentuan dalam marketplace. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat profil toko. Kita harus memperbaiki profil toko semenarik mungkin, mulai dari tata letak katalog, pengkategorian, dan gambar yang menarik untuk calon pelanggan. Nah, yang paling krusial jika di dalam marketplace itu yang paling ditonjolkan yaitu gambar yang menarik untuk calon pelanggan. Gambar yang menarik ini maksudnya foto yang disajikan ya. Misalnya kita tadi menjual, kita buka toko kue. Yang dijual misalnya tepung. Nah, tepung itu jangan langsung foto tepung yang kurang menarik gitu. Kita harus memotonya dan memberi gambar yang menarik. Misal diberi mereknya, foto merek produknya, dan data letaknya seperti itu. Kemudian menyebarkan atau mengenalkan toko lewat sosial media atau toko fisik. Saat memulai bisnis ini tentunya akan sangat banyak pesaing dan toko belum memiliki kepercayaan dari konsumen dan di marketplace. Atau bisa dikatakan rating kita masih rendah kalau di e-commerce. Soalnya kita kan masih memulai bisnis baru. Oleh sebab itu bisa mengenalkan toko kita dengan membuat postingan pada sosial media yang dapat menjangkau siapapun. Jika memiliki toko fisik, kita juga dapat mengenalkan toko online kita kepada pelanggan toko fisik. Nah, jadi misalnya kita di rumah sudah memiliki toko peracangan atau toko radi bahan kue ya, kita omongi ke pelanggan kita. Kita sudah memiliki toko online loh, bisa order online. Silakan melalui e-commerce ini, link ini kita kasih tahu. Nah, dengan begitu jika pelanggan bertransaksi lewat marketplace, rating toko online kita akan naik dan semakin dipercaya oleh calon pembeli. Nah, ini dari yang membeli pada toko online kita, maka nanti jika barang sudah dikirim, pasti pembelinya akan memberi rating pada toko kita. Semakin banyak dan tinggi rating kita, maka toko kita akan makin bagus dan dapat dipercaya oleh khalayak umum. Hal ini dapat menggunakan calon konsumen yang ada di marketplace seperti itu. Nah, soalnya di marketplace itu pelanggan yang mencari produk akan cenderung untuk mencari rating yang tertinggi dan juga penjualan yang paling laris. Nah, itu fungsinya dari rating dan banyaknya testimoni lah, seperti itu. Semakin banyak testimoni,
semakin bagus. Kemudian kita beralih ke optimasi penjualan atau itu pengoptimalan ya. Strategi pemasaran e-commerce yang baik terdiri dari teknik pemasaran yang juga baik di dalam atau luar website penjual. Website ini bisa e-commerce tadi ya. Strategi pemasaran yang sehat dapat membantu penjual untuk membangun kesadaran brand, mendorong loyalitas customer atau kepercayaan customer, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan online. Nah, ini. Penjual dapat menggunakan strategi e-commerce marketing untuk mempromosikan toko online secara keseluruhan atau mendorong penjualan bagi produk-produk spesifik tertentu. Nah, berikut saya bisa memaparkan beberapa ide praktis yang dapat para calon penjual gunakan nanti. Yang pertama ada upsell produk. Upselling adalah suatu teknik penjualan yang digunakan untuk membuat pelanggan membelanjakan lebih banyak dengan membeli produk dengan versi yang ditingkatkan atau premium dari yang dibeli. Jadi kita misalnya memiliki sebuah produk, kita akan contoh langsung aja ya. Kita ada contoh, ini ada sebuah produk. Di sini tertulis Health Scanny Fast Essential Adult Mini, yang mini, versi mininya. Kemudian ditawarkan juga ada yang lebih besar, seharga seberat 2 kilo. Intinya pada upselling ini kita menawarkan kepada pelanggan agar kita upgrade sedikit tentang produk kita. Jadi kita bikin tanggung-tanggung ya. Gimana ya? Kita bikin tanggung agar penjual itu tertarik. Jika kita membeli produk yang satunya ini, akan diuntungkan, rasa diuntungkan. Seperti itu. Dan ini kan ada beberapa contoh. Health Scanny Essential Adult Mini. Jika kita ada produk yang lain, ini juga ditawarkan seharga $34,9. Saya mengambilnya dari referensi luar negeri ya, toko conversion luar negeri. Nah, ini juga ditawarkan lagi Essential Mature Adult. Berarti lebih berat lagi, lebih dewasa lagi, seharga 38. Jadi intinya membuat produk kita itu semakin naik. Jika orang membeli produk kita semakin tinggi, itu mereka akan merasa sangat diuntungkan dengan adanya ini. Seperti itu. Bagi banyak bisnis, teknik upselling ini bisa menjadi sangat efektif dibandingkan dengan mendatangkan pelanggan baru. Terkadang pelanggan mungkin tidak mengetahui bahwa produk premium lain yang sejenis dengan yang ingin mereka beli tersedia, atau mereka perlu memahami lebih apakah peningkatan pada produk yang mereka inginkan diperlukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada perhatikan tentang harga. Saya di sini mengambil referensi di Tokopedia. Di sini ada produk susu Prenagen ya buat ibu hamil. Nah, tapi harga di setiap tokonya itu berbeda-beda. Ada tawaran yang berbeda-beda di setiap toko. Ada yang menjualnya 2, ada yang menjualnya 1. Seperti itu. Tapi kita harus memperhatikan rata-rata harga yang ada di e-commerce. Jangan kita melenceng dari harga-harga yang sudah tertera. Misalnya di sini harga satu Prenagen seharga 76.200. Kita menjualnya harganya 85.000. Nah, itu kan nanti melenceng. Jadi ya kita harus memperhatikan harganya yang ada di pasaran itu seberapa agar orang-orang itu tertarik dengan harga yang kita tawarkan. Ada juga yang menawarkan bonus, beli 2 gratis mangkok, seperti itu ya. Jadi memperhatikan tentang harga yang sedang terjadi saat ini. Kemudian pastikan terhubung dengan konsumen. Ada banyak cara untuk senantiasa terlibat dengan customer secara positif. Salah satu contohnya dengan memanfaatkan fitur live chat yang ada
dalam e-commerce untuk secara langsung membangun koneksi dengan customer, baik di website ataupun toko online di e-commerce platform atau marketplace. Kehadiran fitur live chat ini dapat memungkinkan penjual untuk lebih mengarahkan pencarian mereka pada suatu halaman tertentu setelah menghabiskan waktu lebih dari 1 menit, atau bahkan sesaat setelah mereka tiba di toko online Anda. Seperti itu, rekan-rekan, yang bisa saya sampaikan. Nah, ini ada sebuah jargon. Ini kalau tidak salah itu jargon milik Tokopedia. Mulai aja dulu lah. Di sini kita harus berani dalam menyikapi untuk membuat toko online, toko e-commerce baru. Mulai aja dulu, untuk urusan hasil itu belakangan. Yang penting kita berfokus pada produk apa yang kita jual, dan kita harus konsisten tentang penjualan produk kita agar mendapatkan rating yang baik di masyarakat. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, untuk mengakhiri video kami ini, saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada warga RT 5 RW 1 Kelurahan Kecamatan Wonokromo yang telah bersedia untuk menonton video ini hingga akhir. Dan juga atas semua kekurangan kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga video yang telah disimak dapat bermanfaat untuk semuanya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.